Oke, salam. Kita doa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat berkumpul bersama. Kami bersyukur Kau yang pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Kau yang sertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang bicara dalam hati kami Tuhan. Kau yang sentuh kami. Sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke ya, kita baca dulu di Kejadian 29 ayat 18. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20 aja. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya ini ya, cinta itu luar biasa ya. Saya kadang kalau dengar cerita cinta itu memang hebat ya. Kadang kita harus mengalami untuk mengerti apa arti cinta itu. Kalau kita gak ngalami ya sulit juga sih. Tapi saya itu waktu kemarin ya, kalau ditanamkan Tuhan sharing ini ya, saya tuh kadang ya persiapan. Tapi saya tuh lebih seneng khotbah itu nggak terlalu detail. Artinya saya nggak terlalu seneng firman Tuhan itu disampaikan runtut gitu, nggak terlalu seneng. Seperti misalnya karena saya bukan dokter ya, jadi saya senengnya tuh khotbah yang apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya itu yang saya sampaikan. Nggak usah 1, 2, 3 gitu ya, kayak misalnya kita diajari apa namanya, hermeneutik ya, yang satu lagi apa, homiletika, satunya lagi apa itu ya. Saya tuh nggak terlalu seneng yang kayak gitu. Ya itu apa salah ya, nggak salah. Semua orang kan bisa khotbah dengan berbagai macam versi. Tapi saya seneng khotbah itu yang cerita lah. Jadi yang orang tuh akhirnya tetap bisa menangkap sesuatu. Nah ini kita lihat Yakub ini sangat cinta kepada Rahel sehingga dia akhirnya mau bekerja 7 tahun lamanya kepada Laban, dan dikatakan yang 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja karena cintanya. Nah kata cinta ini saya lihat di Ibrani ya, kalau kita belajar bahasa Ibrani itu ada, ini namanya dituliskan Aheb, itu ada Alep, Het, sama Bet ya. Cuman Alef itu artinya untuk mencintai atau karena terus cintanya tuh Het awalnya. Kalau kita lihat huruf Het itu piktografnya itu orang yang ada orang, gambar orang, ini saya gambarkan ya. Huruf Het itu gambar piktografnya atau huruf awalnya. Kita kalau belajar bahasa Ibrani itu sebenarnya bahasa Ibrani kan dari awalnya dari gambar, kemudian jadilah bahasa Ibrani. Nah, huruf Het itu awalnya dari itu gambar orang yang sedang ngangkat tangannya kak teriak gitu. Makanya dituliskan kalau di piktograf itu dikatakan lihatlah gitu. Ya. Ini artinya semangat atau gelora atau sesuatu yang benar-benar menggebu-gebu lah, menyala-nyala. Nah, saya ingin tanya nih teman-teman ya yang ada di sini. Seringkali saya beberapa waktu yang lalu, mungkin ada yang di kelas ya yang dengar ya. Saya beberapa hari yang lalu tuh dengar khotbah cuman hanya potongan saja. Khotbahnya gini, ikut dengan Tuhan itu bukan boleh atau tidak boleh. Artinya boleh nggak saya berzina? Oh nggak boleh, berzina itu dosa. Boleh nggak saya mencuri? Oh tidak boleh, mencuri itu dosa. Atau boleh nggak saya berbohong? Oh tidak boleh ya gitu. Bukan itu. Ikut Tuhan tuh kalau levelmu cuma boleh apa tidak boleh itu ya kita kayak nggak bertumbuh menurut saya sih ya. Tapi ini benar, ini menyentuh hati saya. Ikut Tuhan itu bukan boleh atau tidak boleh, tapi suka atau tidak suka.
Jadi kalau saya lakukan ini Tuhan suka nggak ya? Kalau saya lakukan ini Tuhan gimana ya gitu. Jadi bukan hukum tetapi cinta kita ke Tuhan. Lihat ya, cinta itu tadi dikatakan seperti itu. Kalau kita cinta ke Tuhan tuh kita akan rasanya ingin menyenangkan hati orang yang kita cintai kan gitu. Kalau kita cinta ke Tuhan, kalau orang yang kita cintai kita ngomong aku cinta Engkau Tuhan, tapi kita melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, tidak Tuhan sukai kan aneh. Cobalah seandainya saya suka sama siapa ya. Saya suka sama siapa gitu misalnya ya. Saya akan lakukan sesuatu yang orang itu juga suka. Ya saya kalau misalnya suka sama orang, saya tuh suka tanya, kamu sukanya apa? Kamu hobi sukanya makan apa? Warnanya apa? Supaya saya bertindak sesuai dengan apa yang dia suka. Gitu ya. Jadi kalau saya ngomong saya cinta ke Tuhan, itu berarti saya harus melakukan bukan boleh atau tidak boleh bukan. Tapi apakah Tuhan suka dengan apa yang saya lakukan? Saya dari hari ini ya saya tuh merenung tentang ateis. Ini cerita. Ini waktu saya 50 jam ya. Orang ateis. Jadi kita kalau tahu di luar negeri itu sekarang banyak orang ateis. Artinya dia nggak nyembah Tuhan, nggak punya Tuhan lah, nggak Tuhan-Tuhanan lah, gampangannya gitu. Ya mereka bekerja, mereka tahu kalau saya nggak bekerja saya nggak bisa makan atau macam-macam lah. Artinya mereka tuh akhirnya nggak lagi mengandalkan Tuhan, nggak lagi merasa ada Tuhan. Karena ya saya juga pernah kadang saya juga lihat ada orang kok kayak gitu ya kasihan ya. Tuhan kau tuh gimana tuh Tuhan? Kadang saya juga gitu. Jadi ada orang yang merasa Tuhan tuh nggak ada atau Tuhan tuh nggak berpengaruh dalam hidupku gitu. Ada orang yang merasa gitu. Orang ateis tuh gitu. Saya renungkan karena hari-hari ini sebenarnya orang itu fokusnya ke apa? Uang. Hari-hari ini. Hari di mana aja di semua belahan dunia orang tuh yang dikejar uang karena dia tahu kalau ada uang tuh dia bisa melakukan banyak hal. Sementara sebenarnya Tuhan tuh bukan itu. Tuhan tuh sebenarnya ngomong tentang apa hati. Jadi nggak ada uang atau ada uang asal ada Tuhan ya hati kita senang aja. Jadi kalau orang mengejar Tuhan demi uang nanti lama-lama bisa jadi ateis. Karena seringkali dia nggak dapatkan apa yang diharapkan dari Tuhan. Ya saya bukan nggak butuh uang, tapi bagi saya Tuhan tuh ya Tuhan di atas segalanya. Uang ada apa nggak ada nggak urusan ya. Nggak ada uang ya di rumah makan seadanya. Ada uang ya misalnya pengen beli mie ayam ya beli mie ayam gitu aja santai aja lah saya. Saya orangnya nggak meletakkan Tuhan untuk uang itu nggak meletakkan gitu nggak mau saya karena saya takut motivasi saya nanti melayani akhirnya bukan Tuhan tapi uang itu saya takut itu yang salah satu hal yang saya takuti jadi saya tahu bahwa Tuhan itu sesuatu yang gairah cinta saya ke dia saya nggak ingin melakukan sesuatu yang nggak Tuhan suka dan ya beberapa hari yang lalu itu saya itu bergumul karena saya kan ada peristiwa doa dan orangnya kan memang terus bertambah karena memang kami ini sebuah tim jadi memang dan timnya sudah jalan artinya ada yang menginjil ada yang ngurusi keuangan ada yang ngurusi macam-macam lah berbeda-beda lah tugasnya sementara yang penginjil ini juga jalan terus dia kalau pagi dia keliling ke orang-orang yang enggak itu jalan luar biasa saya juga heran ini kok bisa seperti ini ya tapi kalau Tuhan punya rencana itu memang ajaib ya dia jalan ada yang ya gitulah tiap 1 minggu atau 2 minggu pasti saya dikabari Pak Lukas nanti ada jemaat baru Pak Lukas oh ya ya saya pasti paling ya ngomongnya gitu ya karena kecuali kalau mereka Pak Lukas ada jemaat baru dan ini kayaknya perlu dijemput Pak ya itu nanti saya koordinasikan ke transportasinya tapi kalau enggak ya suruh datang toh saya bilang gitu aja paling nah terus saya tuh bergumul karena begini saya itu kan
rencana memang mau gabung ke sinode gereja, karena saya berpikir kalau cuman rumah berkat itu apa, kan orang nggak ada legalitas hukumnya, kan juga nggak baik. Terus saya aja udahlah, saya gabung ke sinode aja. Saya kemarin waktu ada Bang Jos di sini juga, itu saya ikut retreat sinode JKI. Terus akhirnya saya minta formnya, saya isi macam-macam, sebenarnya sudah beres sih ya, tapi karena sesuatu yang nggak perlu saya ceritakan lah, biasa nggak ya gitulah. Akhirnya saya batalkan, ya saya batalkan aja, nggak apa-apa. Kemudian ada ternyata beberapa hari kemudian ada teman saya, ya saya punya teman gembala gereja ya, GBI sih. Dia ke rumah saya ngomong-ngomong tentang pelayanan. Ya gimana Mas Lukas, yang dibutuhkan apa? Ini memang pengusaha sih dia. Nggak butuh apa-apa saya. Wong rumah berkat itu dengan tempat yang seperti itu, kalau saya isi sesuatu lagi sudah gak cukup. Artinya misalnya saya tambah alat musik lagi apa gitu, sudah gak cukup tempatnya, nanti menyita banyak tempat. Karena itu saya ngomong nggak butuh apa-apa. Kalau saya butuh sesuatu, ya saya butuh tempat yang lebih besar, saya bilang gitu. Terus teman saya itu yang ngomong, yuk ya, oke toh Mas, Mas Lukas cari tempatnya yang besar itu loh Mas. Dia ngomong sama saya tentang aula salah satu stasiun televisi di dekat tempat saya itu. Punya kenalan di situ nggak Mas? Nggak punya. Terus dia bilang juga, saya juga nggak punya. Terus saya mah punya pandangan, ada gudang besar, gudang bekas pabrik, tapi masih bagus. Pikir saya pernah survei, saya lihat, dan memang besar, wah bagus nih. Saya lihat gitu. Saya minta Tuhan, lah Tuhan kapan, daripada saya minta nanggung, artinya saya minta yang daya tampungnya cuma 100 atau 200, nanti kurang lagi, lebih baik saya minta yang besar aja sekalian. Jadi kalau misalnya dipercaya Tuhan, jemaat yang seperti Tuhan katakan itu, nggak usah berkali-kali ibadah, satu atau dua kali ibadah saja, pikir saya gitu. Karena sebenarnya ya nggak bisa dipungkiri ya, semua yang dilakukan itu nggak bukan tanpa pengorbanan. Ya teman-teman mungkin kalau punya punya persatuan doa atau punya gereja atau punya apa, itu pasti tahu. Jadi gereja itu jemaat datang jam 6, tapi sebenarnya persiapannya sudah jauh sebelum jam 6. Ya, saya di persatuan doa di rumah saya ini misalnya dulu jam 5, itu jam 3 sudah ibu saya bersih-bersih apa rata-rata kursi atau apa gitu. Itu dulu waktu jam 5. Sekarang itu kalau saya jam 4 itu, saya jam 12 sudah mandi. Ya Sabtu itu ya, Sabtu makanya kalau Sabtu ada KFI ya. Saya tuh ikut tapi setengah jalan. Karena habis itu saya harus persiapan mandi, terus saya pergi jam 1, saya ke rumah berkat, ngecek-ngecek dulu apa yang diperlukan, apa yang kurang atau gimana ya. Saya lihat-lihat dulu lah. Kemudian baru mulainya jam 4 loh. Coba bayangin, masih lama kan, tapi ya gitulah. Kadang ya banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dikorbankan. Kemudian ya saya ngomong, sebenarnya saya tuh nggak pingin jadi pendeta. Dari dulu saya tuh nggak ingin jadi pendeta, nggak ingin punya gereja juga, nggak ingin karena bukan masalah itu, tanggung jawabnya tuh besar. Saya lebih senang jadi penginjil, artinya saya lebih senang kalau di gereja itu jadi rohaniawan namanya. Ya, saya inginnya seperti itu, jadi nggak terlalu ribet ngurusi macam-macam. Terus saya ya ngomong, iya toh kalau misalnya kita gabung, ya nanti mungkin malah gerejanya dia pindah ke daerah saya, karena jemaatnya dia tuh banyak yang di daerah saya, sementara dia tuh punya gerejanya di kota. Ya saya berpikir kalau kalau kita gabung, kita misalnya sewa yang pabrik itu atau mana itu, nanti ya pindah sini aja. Ya saya ngomong, ya bapak gembalanya, saya rohaniawan aja, saya bilang gitu. Ya terus saya kan santai, saya tuh nggak terlalu tertarik jabatan, sebenarnya bener, nggak tertarik. Saya suka apa yang bisa saya lakukan dengan Tuhan. Dulu juga ketika ada seorang pengusaha sih dari Jakarta, dia ingin melayani di rumah berkat, terus ngomong-ngomong macam-macam, nanti saya belikan kursi itu macam-macam lah. Terus dia telepon saya ngomong gini, Pak Lukas boleh nggak saya jadi wakil gembalanya Pak Lukas?
Saya jawab, kok jadi wakil gembala? Jadi gembala aja nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Jadi bukan 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 sesuatu yang harus saya pertahankan, enggak. Saya lebih senang jadi rohaniawan biasa aja. Tapi kemudian saya tuh doa. Saya doa, saya tahu kalau saya gabung itu artinya banyak hal yang harus dipertimbangkan karena saya itu punya pola pikir yang berbeda. Saya punya punya aturan atau punya alur yang nggak sama dengan pendeta-pendeta. Contoh. Ya ini cuma contoh aja. Contoh, kalau rapat misalnya, Pak Lukas ini yang pemain musik ini kan orangnya seperti ini Pak, bagaimana kalau kita bantu? Ya nggak apa-apa toh, ya ada nggak dananya? Ada Pak, ya kita kasih PK aja Pak, per minggu apa per bulan? Ya terserah, kalau misalnya per minggu ya nggak apa-apa, misalnya per bulan aja misalnya uangnya biar, kalau per bulan kan uangnya bisa agak agak lumayan ya, karena dikumpulkan kan, kalau per minggu kan mungkin nggak terlalu itu. Per bulan juga nggak apa-apa, saya bilang gitu misalnya. Terus kan ada juga yang, ya ini Pak ini kan sudah banyak itu macam-macam lah. Terus saya itu dia mau dikasih PK enggak? Orangnya ada, jadi saya tanyain aja dia minta PK apa enggak, katanya gitu misalnya gitu. Terus dia cerita saya tuh melayani gini-gini, saya enggak minta PK gitu. Terus saya ngomong gini, ini salah satu hal yang mungkin berbeda saya dengan pendeta lain. Saya bukan pendeta sih, artinya dengan pemikiran kalau saya gabung dengan gereja lain ya, gitu. Artinya gitu. Sebenarnya di rumah berkat itu nggak ada PK. Kalau kita ngasih berkat ya karena ingin membantu aja secara keuangan. Tapi nggak ada PK. Kalaupun suatu hari nanti rumah berkat ini besar, dipakai Tuhan dan akan ada PK, saya ingin PK-nya semua sama. Jadi antara pendeta, gembala dengan tukang sapu ya PK-nya sama. Karena saya tahu semua itu sama sebenarnya kedudukannya di hadapan Tuhan. Nggak boleh gembala punya PK yang lebih besar daripada tukang sapu. Walaupun saya gembala loh di sini, di rumah berkat kan saya gembala, saya nggak mau dikasih PK lebih besar. Misalnya kalau 500 ya 500 semua, misalnya gitu. Ya ini pemikiran ini nggak sama, nggak semua orang sama dengan pemikiran saya. Dan ini bisa bertentangan nanti ketika gabung dengan gereja. Dalam banyak hal itu saya punya banyak perbedaan. Ya contohnya kalau misalnya pelayanan, satu kan orang yang terbuka, kan ada pendeta yang gini, tidak boleh sembarangan orang di mimbar kan gitu, misalnya gitu. Nah, kalau saya kan biasa aja, Bang Jos mau khotbah ya silahkan, masa dorong, ayo Bang Jos, ayo sharing firman Bang Jos, ayo Mbak Susan, ayo Bro Aquila datang, ayo sharing firman, saya masa gitu. Karena bagi saya memberitakan Injil itu bukan tugas pendeta, itu tugas semua orang, termasuk ya kita semua lah. Ya ini pemikiran-pemikiran yang mungkin nggak sama ya. Makanya saya itu kadang kalau gabung dengan gereja itu saya juga bergumul juga, nanti kalau akhirnya ada masalah gimana. Saya di Bukit Doa Getsemani ya, di Ungaran itu ada Bukit Doa Getsemani. Saya doa, saya diam. Saya kalau doa itu kan ngomong-ngomong sama Tuhan. Tidak doa, Tuhan aku minta beras, amin gitu enggak. Saya kalau doa enggak gitu. Saya kalau doa ya ngomong curhat sama Tuhan. Tuhan kemarin ada itu Tuhan ini datang dengan ya saya ngomong gitu. Terus Tuhan jawabnya sama saya itu cuma gini, apakah engkau mengasihi aku gitu. Tuhan gitu, saya diam aja. Terus Tuhan ngomong gitu lagi, wah ya sudah, artinya saya tahu itu artinya gembalakanlah domba-dombaku, artinya Tuhan kamu harus gembalakan. Memang nggak semudah itu ya, nggak semudah itu dengan keadaan saya yang kita teman-teman tahu lah. Itu nggak mudah sebenarnya, walaupun sistemnya sudah jalan, tetapi jadi gembala itu bukan sesuatu yang gampang. Satu laporan A, satu laporan B. Kalau di sini ada Brojos, mungkin Brojos bisa tahu ya keadaannya ya. Kadang ini ngomong gini, kadang ini ngomong gitu, misalnya Brojos jadi BL gitu misalnya. Tiba-tiba ada yang SMS saya, itu Pak Lukas kemarin yang jadi BL itu, yang temennya Pak Lukas itu kok nyanyinya nggak ada cengkoknya ya. Pikir saya aja nyanyinya nggak bener. Bang Jos aja suaranya bagus ya, bukan main. Ya gitu itu. Ada yang wah misalnya kami kan rumah berkat kalau tiap ibadah kan malam, kalau bukan tiap ibadah selesai itu kan makan bareng-bareng. Terus nanti
Pak ada yang WA, Pak ini kok kalau ngambil nasi sedikit. Saya ngomong, saya tuh nggak suka sebenarnya kalau diambilkan, saya senengnya ngambil sendiri-sendiri aja. Terus dia ngomong, wah nggak bisa Pak kalau ngambil-ngambil sendiri-sendiri, nanti rebutan, nanti apa. Saya berpikir suruh ngambil sendiri nggak mau, diambilkan kurang, terus maunya gimana. Jadi banyak hal yang harus yang belum saya urusan dengan kadang dengan orang-orang yang tentang rohani ya. Ya itu banyaklah yang harus dilakukan. Dan ini korban. Artinya Tuhan ngomong, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu cinta kepada aku, kamu harus berbuat sesuatu yang sebenarnya itu korban. Sebenarnya korban. Ibu saya tuh kalau ngomong tentang saya gini, kamu itu kalau punya uang untuk rumah berkat langsung beli, tapi kalau untuk rumah sendiri nggak beli-beli. Gitu memang. Ini memang dengan aja diam aja memang gitu memang. Karena ya hidup saya itu Tuhan, cinta saya tuh Tuhan. Itu yang berusaha saya tanam. Kemarin kalau teman-teman tahu, saya tuh sempat keluar dari C4C. Kenapa saya keluar dari C4C? Karena hati saya nggak beres waktu itu. Hati saya nggak beres, saya takut. Jadi motivasi saya nggak beres. Artinya cinta saya ke Tuhan jadi tergeser. Saya takut gitu. Ya salah satunya kenapa saya nggak mau menikah lagi, karena ya saya tahu kalau saya cinta kepada orang yang saya nikahi itu nanti saya kan harus menyenangkan hatinya, sementara mungkin saya nggak bisa nyenangin dia. Ya jadi karena saya ingin fokus juga ke Tuhan. Oleh karena itu ya ini sharing aja teman-teman. Kadang kita ini punya pikiran, aku cinta engkau Tuhan, aku cinta engkau, tapi berani nggak kita seperti Yakub ketika dia mencintai Rahel, dia korbankan 7 tahun hidupnya, dan itu rasanya banyak beberapa hari karena dia saking cintanya kepada Rahel. Lihatlah, ini loh, lihatlah, ini head ini loh. Ini gelora cintaku kepada Tuhan, ini gelora cinta kepada Rahel, maka aku melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk Rahel. Ya itu yang saya ingin sharingkan. Jadi nggak perlu kasih agape, pileo atau storge atau macam-macam lah ya. Tapi coba kita ambil ini aja, sisi ini aja, bahwa kalau kita memang cinta ke Tuhan, maka kita berani nggak korban seperti Yakub. Banyak hal yang harus kita korbankan ya. Kalau kita cinta ke Tuhan itu biasanya kita akan melakukan sesuatu untuk dia. Jadi kalau orang bilang cinta tapi nggak melakukan apa-apa, ya ini sebenarnya kalau bahasa Jawa itu gombal ya. Ya. Jadi cinta itu harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk orang yang kita cintai, untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita masih tarafnya masih boleh atau tidak boleh, berarti belum cinta. Tapi kalau taraf kita sudah, aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan, aku ingin melakukan sesuatu korban untuk cintaku kepadamu, ya itu kita. Jadi saya berharap kita bukan taraf orang yang boleh ini enggak, boleh itu enggak, tetapi apakah ini Tuhan suka, Tuhan senang atau enggak. Ya kira-kira seperti itu sharing saya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu Tuhan, dengan hidup-Mu sendiri Tuhan. Kami pun juga ingin mencintai Engkau Tuhan. Biarkan kami berikan hidup kami yang seperti ini Tuhan, untuk mencintai Engkau, untuk mengorbankan segala sesuatu apa yang kami miliki, mungkin apa yang kami dapat lakukan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Ajari kami terus Roh Kudus untuk bertindak benar, untuk terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati ya. Saya kembalikan ke